Tumisannya sudah dingin, ini sudah tidak panas ya. Jangan dimasukkan kalau masih panas, karena akan membuat putih telur mentahnya tuh mateng, sehingga nanti pas dikukus dia nggak mau menyatu. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau bikin satu lauk yang simple cara bikinnya. Rasanya enak, cocok untuk lauk nasi atau bisa juga untuk digado ya, mungkin yang doyan. Kita akan bikin pepes tahu telur asin. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Bahan-bahannya gampang sekali. Kita mau iris-iris bawang merah. Jadi sebagian bumbu-bumbunya ini akan aku iris-iris aja. Sebagian lagi akan aku tumbuk. Kita iris dulu bawang merah sampai selesai. Sudah selesai bawang merahnya, kita pakai juga bawang putih. Bawang putihnya kita cincang halus. Kita sisihkan dulu bawang putih dan bawang merah ini. Selanjutnya kita pakaiin cabai rawit. Jadi aku doyan banget pedas. Bagi sahabatku yang nggak suka pedas, boleh dikurangin jumlahnya. Ini aku pakai cabai rawitnya 12 buah. Kira-kira 40 gram ada kali ya. Jadi buat aku tuh kalau masak telur asin apalagi dipepes, semakin pedas kayaknya tuh semakin enak. Dan untuk pepes telur asin kali ini aku pakein cabai hijau. Jadi cabai hijau ini dia kasih aroma yang wangi ya, yang enak gitu. Balik-balik lagi ya ke selera sahabatku. Ini aku pakai cabai keriting hijau muda sekitar 10 biji. Iris tipis-tipis aja supaya ketika dikunyah dia nggak keras. Cukup segini aja cabai keriting hijaunya supaya warnanya lebih cantik. Aku juga gunakan cabai keriting merah. Cabai keriting merahnya kita pakai 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kita pakaiin daun kari. Ini ada 3 tangkai. Kita pakai 2 tangkai aja supaya nggak terlalu kenceng. Ini pun udah kenceng banget sih ya, 2 tangkai. Dan daun karinya ini akan aku iris sangat halus supaya nanti dimakan tuh nggak berasa mengunyah daun. Segitu aja. Kita juga gunakan daun bawang. Jadi pepes tahu telur asin kita ini rame sekali ya sahabatku. Sahabatku yang mungkin nggak punya daun bawang bisa di skip, nggak usah dipusingin ya. Bisa pakai yang seadanya aja. Nggak punya daun kari juga boleh di skip juga. Pakai lengkuas. Biasanya lengkuas, serai itu kan cukup dipotong-potong gitu ya. Hanya saja aku agak males kalau makan tuh mesti pisah-pisahin antara lengkuas, serai dan temen-temennya. Jadi ini baiknya aku tumbuk aja sampai halus, sampai lumat. Serainya juga supaya dia gampang lumat, kita iris aja tipis banget. Kita akan gunakan ulekan marpuah. Siapa yang belum tahu ini namanya marpuah. Dan yang cowoknya ini namanya hotman. Jadi ceritanya dia sangat hot gitu ya sahabatku. Sudah halus bekat hotman dan marpuah. Terakhir kita mau petik-petik daun kemangi. Ini opsional ya sahabatku. Kalau dirasa-rasa ada yang nggak mau ditambahin boleh di skip. Ini karena aku punya banyak dedaunan.
Karena aku punya kebun sendiri di belakang rumah, tinggal petik aja. Kebunnya tetangga juga kadang-kadang aku petikin. Selanjutnya kita mau pisahkan putih dari kuning telur ayam. Ini ciri-cirinya kuning telurnya masih sempurna nih sahabatku. Telurnya masih baru. Jadi kuningnya tuh masih bulat sempurna. Semua telur-telur ini sudah dicuci ya sahabatku. Jadi sebelum aku gunakan telur maupun yang mentah atau yang sudah direbus, pastinya aku cuci dulu. Sebetulnya tadi aku mau cari yang telur asin mentah, hanya saja nggak ketemu sahabatku. Ini aku belinya di warung sayur. Ketemunya yang sudah direbus. Ya sudahlah, kita gunakan yang sudah direbus saja. Jadi ini sengaja putih telur dan kuning telurnya aku pisahkan. Ini warna telur asinnya nggak terlalu bagus ya. Putih telurnya tuh kayak yang kumal banget. Tapi dicium nggak bau, nggak yang telur busuk gitu ya. Ini apakah sudah banyak hari atau apa ya? Tuh kuning telurnya tuh putih telurnya tuh udah warnanya kayak kumal gitu, nggak putih lagi. Nah harusnya gini yang cakep nih sahabatku. Mungkin itu stok lama ya. Jadi dia rendamnya mungkin udah lama banget dan tidak direbus-rebus. Bisa jadi ya. Nah yang bagus itu yang kayak gini. Kuning telurnya masih cakep dan putihnya tuh masih cakep, masih putih banget. Tapi yang ini nggak bau ya, nggak bau telur busuk gitu. Kita pakai aja. Selanjutnya putih telurnya ini akan aku bejek-bejek. Nggak usah terlalu halus. Kita campurkan dengan tahu putih. Jadi ceritanya kalau anggota keluarga kita banyak yang mau ikutan makan gitu, ditambahin tahu kan jumlahnya jadi banyak. Ini bakal bisa lebih berhemat dan tetap enak rasanya. Supaya dia mau nempel, putih telur mentahnya kita campurkan. Pakein garam, kasih micin, kita aduk rata. Pakein lada bubuk, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau panaskan margarin. Boleh gunakan butter, boleh juga pakai minyak sayur. Kita mau tumis bawang merah dulu. Tumis sampai harum bawang merahnya. Masukkan cabai rawit dan cabai keriting merah. Masukkan daun kari. Masukkan serai, lengkuas dan kemiri yang sudah ditumbuk. Supaya lebih sedap, kita masukkan sedikit bubuk kari. Kuning telur yang mentah kita masukkan, pakein garam supaya dia terasa asin. Kita tumis sampai kuning telurnya matang sempurna. Selanjutnya masukkan bawang putih. Semua bahan-bahan sudah harum, kita masukkan santan. Kita masukkan cabai keriting hijau. Kasih sedikit micin supaya lebih gurih. Di sini saya tidak gunakan gula pasir. Bagi sahabatku yang mau ganti dengan gula pasir silahkan. Ini sudah harum banget, sudah enak banget. Kalau mau langsung dimakan juga bisa. Kita angkat dan kita sisihkan.
Selanjutnya kita mau panaskan daun pisang supaya dia layu. Kita mau panaskan air. Tumisannya sudah dingin, ini sudah tidak panas ya. Jangan dimasukkan kalau masih panas, karena akan membuat putih telur mentahnya tuh mateng, sehingga nanti pas dikukus dia nggak mau menyatu. Masukkan daun bawang. Daun bawangnya juga jangan ditumis, karena kita nggak mau daun bawangnya overcook. Kita aduk lagi. Jadi kenapa bumbunya ditumis? Supaya lebih harum ya. Kalau semuanya dimasukin mentah-mentah itu nanti bau langu, nggak enak. Kalau ini dia tetap berasa kayak ada telur asin yang ditumis gitu ya. Walaupun kuning telur mentah yang kita gunakan sebagai pengganti kuning telur asinnya. Kita aduk sampai rata banget. Ini jadinya lumayan banyak nih sahabatku, bisa puas-puasin makannya. Dan ini sudah rata, kita akan membungkusnya. Kita ambil beberapa sendok makan adonan tahunya. Seginilah ya, kurang lebih 100 gram. Bagian tengahnya kita kasih kuning telur asin. Dan kita kasih udang. Pakein 3 deh udangnya. Seperti ini. Ini akan kita tekuk. Tekuknya bagian ini ke dalam. Lalu kita lipat, ini juga kita tekuk seperti bikin perahu gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tekuk lagi jadi 2, seperti dompet ibu-ibu yang mau ke pasar. Lalu kita sematkan menggunakan lidi. Tuh, kayak gini ya sahabatku. Cakep kan? Langsung aja kita taruh di dalam panci. Kita akan terus membungkusnya sampai semua adonannya habis. Kita pakai daun kemangi supaya lebih aromatik. Tadi 1 bungkus di yang pertama saya lupa daun kemanginya. Daun pisangnya kesodok jari tanganku sahabatku. Sehingga sobeklah dia. Kita tutup panci prestonya. Dan kita akan kukus selama 15 menit. Sahabatku, karena aku menggunakan mode panci presto, kita kukus 10 menit aja ya. Dan ini sudah 10 menit, kita matikan kompornya. Dan kita biarkan uapnya turun kurang lebih 10 menitan waktunya. Nanti baru akan kita buka. Uap panasnya sudah turun, kita lepaskan peluitnya. Nah, dibuka dengan aman. Ini aromanya enak sahabatku, harum. Kita mau ambil 1 bungkus. Kita mau periksa. Ini harum sekali sahabatku. Tuh, ada udangnya. Ada kuning telur asinnya. Kita mau coba makan. Ini ada kuning telurnya. Aku mau makan yang tanpa kuning telur dulu. Mari kita coba. Ini rasanya pas banget. Rasa gurih, rasa telurnya tuh masih dapet banget. Sekarang kita ambil yang pakai kuning telur asinnya. Enak banget. Ini mah kalau buat lauk nasi pas banget sahabatku. Hao ce sen jing ping. Bye bye.